Aku tak sanggup lagi, aku tak mau lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Halo warga nobar yang ngakunya family man, padahal di rumah cuman bisa berabah sambil main HP pas anak minta diajak main. Kayak apa kabarnya bebuhan bapak-bapak gabut? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 terbaru yang seru banar. Film yang cocok gasan menemani pian pas lagi pusang mikiri biaya liburan akhir tahun yang mahalnya minta ampun. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Family Plan 2. Film dibuka dengan berita kematian bos mafia internasional paling keji, yaitu Liam McCaffrey yang juga diketahui sebagai ayah dan Morgan, tokoh utama di film ini. McCaffrey diberitakan meninggal dunia di penjara, maka dengan itu kerajaan kriminalnya yang meliputi pembunuhan, pencucian uang, dan pemerasan kini berada tanpa pemimpin. Lalu kita beralih ke sebuah hotel di New York. Terlihat Jessica istri Dan menerima instruksi lewat telepon untuk mengamankan sebuah paket di kamar 556. Jessica kemudian menyusup untuk menghindari CCTV di sisi lain dan memanjat melewati balkon kamar. Take down to the bar. Are you gonna be late? I'll be there. Yes, I love him. Jessica sampai di kamar dan membuka paket tersebut dan tiba-tiba ternyata ini hanya skema roleplay dan untuk kencan mereka, gengs. Dan bahkan sampai niat memanjat gedung untuk memberi kejutan romantis. Namun saat sedang asik bermesraan, ponsel Kyle berbunyi. Ternyata si bungsu Max muntah di sofa baru gara-gara kebanyakan makan ayam geprek. Mereka terpaksa pulang untuk mengurus Max. Esok harinya, keluarga besar Jessica berkumpul untuk merayakan Thanksgiving. Dalam suasana ramai itu dan tanpa sengaja memamerkan refleks supernya. You're unbelievable. Suasana kembali hangat dan penuh canda meski tetap terasa ada yang kurang. Nina, putri mereka, hanya bisa ikut lewat video call dari London karena kuliah di sana. Setiap kali wajah Nina muncul di layar, terlihat jelas betapa Dan merindukannya. Di tengah obrolan, ayah Jessica mulai membicarakan Liam McCaffrey, mafia kriminal yang baru saja meninggal dan sedang ramai diberitakan. Tanpa mereka ketahui, Liam sebenarnya adalah ayah Dan sendiri. Jessica kemudian meminta maaf pada Dan karena ayahnya menghina Liam. Namun Dan menanggapinya dengan tenang. Baginya, keluarganya yang sekarang jauh lebih penting daripada masa lalu kelam yang tidak pernah ia pilih. Sementara itu, Jessica diam-diam terus memikirkan tawaran kerja besar sebagai kepala pelatih atletik di Ohio State. Ia sangat senang dengan kesempatan itu, tetapi masih takut untuk memberitahu Dan. Pindah dari Buffalo bukanlah keputusan kecil dan ia khawatir Dan belum siap meninggalkan kehidupan yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Jessica ingin membuat keputusan yang terbaik untuk keluarga, bukan sekadar mengejar ambisi pribadi. Malam harinya, Dan tidak senang mendapat kabar bahwa Nina tidak bisa pulang saat Natal tahun ini. Hal itu membuat Dan semakin murung. Ia merasa keluarganya mulai jarang berkumpul seperti dulu dan momen kebersamaan perlahan berkurang. Semua itu mulai membuatnya cemas bahwa keluarganya akan makin terpisah oleh waktu dan keadaan. Esok harinya, Dan menerima tawaran pekerjaan keamanan siber dari sebuah bank di London. Saat mendengar itu, sebuah ide langsung terlintas di kepalanya. Sambil menemani Kyle belajar mengemudi dan memberitahu Jessica dan anak-anak tentang rencananya merayakan Natal di London sekalian mengunjungi Nina. Ia menambahkan bahwa seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh klien. Aji mumpung, hitung-hitung liburan keluarga gratis. Awalnya anak-anak menolak. Kyle bahkan sempat mengeluh bahwa ia lebih memilih tetap di rumah. Namun setelah dipikir-pikir, mereka akhirnya setuju demi family Christmas bersama Nina. Fine. Shouldn't we meet Care? I gotta pee, so.
This is it, 18. Sesampainya di London, mereka langsung menuju apartemen Nina. Mereka sontak terkejut saat seorang pria asing keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Omar, pacar Nina yang merupakan seorang pria Prancis yang ideal menjadi menantu sempurna karena memiliki bakat memasak, parkour, sekaligus DJ. Kehadiran Omar langsung membuat dan merasa insecure, apalagi ketika Omar dengan santai memanggilnya Daddy, tidak pakai Corbusier. Saat mereka berjalan-jalan mengelilingi kota, Jessica terlihat sangat menyukai Omar karena sopan dan perhatian. Sementara dan justru semakin curiga dengan sikapnya. Omar bahkan memamerkan kemampuan parkurnya. Puppy, what's going on? You know I'm having tons of trouble. Stop, what the hell you running from? I'll be the hero. Max yang terpukau mencoba menirukan gerakannya. Jessica terus mencari waktu yang pas untuk memberitahu Dan tentang tawaran kerja di Ohio, tetapi momen yang tepat tidak pernah muncul. Keesokan harinya, Dan pergi ke bank untuk menjalani tes keamanan siber. Di sana, ia bertemu seorang pria bernama Aiden Clark yang mengaku sebagai kliennya. Aiden Clark menyuruhnya untuk membobol bank dengan menggunakan alat scanner RF dan mendemonstrasikan betapa mudahnya sistem bank Aiden dibobol. Ia bahkan menunjukkan celah keamanan hanya dengan benda sederhana seperti penjepit kertas. Namun, ketika mereka sudah masuk ke ruang brankas dan menyadari sesuatu yang janggal, Who the hell are you? benar saja, Aiden Clark ternyata bukan pegawai bank. Ia memperlihatkan foto Jessica, memberi tanda bahwa Jessica sedang disandera. Pria itu mengungkapkan identitas aslinya sebagai Finn. Finn memaksa Dan membobol kotak deposit nomor 411. Di dalam kotak itu tersimpan sebuah kunci antik, akses utama ke seluruh aset kerajaan kriminal ayah mafia Dan. Disinilah kebenaran mengejutkan terungkap. Finn adalah saudara tiri Dan. Ia lahir dari seorang pembantu yang dihamili ayah mereka, namun kemudian ditelantarkan. Finn tumbuh dengan kemarahan dan dendam sementara Dan dibesarkan sebagai anak kesayangan keluarga. Finn kemudian menjebak dan memaksa Dan agar tampak seperti perampok bank. Look, you're doing great. Finn pun senang karena rencananya berhasil keluar dari bank seolah ia adalah korban. Mari kita sebut saja adik biadab ini Samidi. Jessica akhirnya dilepaskan, tetapi ia diberikan pistol yang direkatkan ke tangannya sehingga polisi mengira Jessica dan Dan membawa senjata, sementara Samidi berhasil melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Shit, you're fast. She's got a gun! She's got a gun! I can't believe we just stole her bag! Di sisi lain, Samidi yang mengira ia sudah menang ternyata terkecoh karena kunci antik itu sudah dicuri kembali oleh Dan saat mereka keluar dari brankas. Samidi pun murka dan mulai mengejar Dan. Sementara itu, Nina dan adik-adiknya sedang bermain di taman dengan Max yang sedang belajar parkour. Dan tiba-tiba menelepon dan menyuruh mereka untuk membuang ponsel. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, mereka pun menuruti sang ayah. Tak lama akhirnya Dan dan Jessica berhasil menyusul anak-anak di taman kota. Pada saat yang bersamaan, Samidi juga berhasil mengejar mereka dan bersama anak-anak segera kabur melarikan diri. Mereka akhirnya kabur menaiki bus wisata tingkat, akan tetapi Go on, Sean. Tell her. Look. The key, Sean. Now, too. Shaftesbury Memorial Fountain, affectionately known as Eros. You want it?
dan pun melempar kunci antik itu sehingga terjatuh. Samidi buru-buru turun untuk mencarinya. Malam harinya keluarga Dan pergi ke restoran Chinese food dan bertemu Zimo, kenalan lama Dan, untuk mengambil keperluan seperti uang dan HP. Di tempat itu juga anak-anak dan Jessica menuntut penjelasan. Akhirnya Dan mengungkapkan kebenaran bahwa Samidi adalah saudara tirinya yang dibuang oleh ayah mereka dan merasa bersalah karena hidupnya berjalan aman sementara Samidi hidup dalam penderitaan. Namun, Nina menegaskan bahwa meski masa lalu Samidi tragis, ia tetap berbahaya dan berniat membunuh mereka. Karena Samidi kini bisa memegang kendali atas jaringan pembunuh bayaran melalui akses kunci tersebut, mereka tidak lagi aman dan pun memutuskan untuk pergi ke Paris, kota tempat ia dibesarkan, untuk menyelesaikan semua masalah ini. Omar bersikeras ikut demi melindungi Nina. You wanna come? Yes, I go where you go. Di sisi lain, benar saja Samidi menghampiri rumah mewah ayahnya. Di depan kepala pelayan, ia menunjukkan kunci yang membuat kepala pelayan yang bernama Bambang tunduk. Samidi kini memiliki akses penuh ke jaringan mafia ayahnya beserta kekayaan 530 Sjakaluluk-Jakyu dolar Amerika atau sekitar 8,96 triliun rupiah. Lumayan tuh buat 360 juta bungkus udut jarum super. Di satu sisi, Dan dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Paris menggunakan perahu. Di sini, Kyle ngambek karena mereka kembali harus hidup dalam pelarian. Begitu pula Nina yang sebenarnya sudah memiliki kehidupan nyaman di London. Dan sebagai ayah diliputi rasa bersalah karena tanpa sengaja ia menjadi penyebab semua kekacauan ini. Setibanya di Paris, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota dengan truk. Sementara itu, mereka akan tinggal di apartemen Svetlana, mantan pacar Dan, seorang mata-mata Rusia pecinta kucing. Saat bertemu, Jessica langsung merasa cemburu. Svetlana bukan hanya cantik, tetapi juga terlihat sangat akrab dan nyaman dengan Dan. Apartemennya penuh dengan kucing dan bahkan anak-anak Jessica menyukai masakan Svetlana. Hal itu membuat Jessica semakin insecure. Sontak dan berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa ini hanya sementara. Ia juga memastikan bahwa ia akan segera menemui Samidi untuk bernegosiasi. Dan akhirnya pergi menemui Samidi di sebuah galeri seni dengan suasana tegang dan canggung, dan mencoba membujuk Samidi agar menghentikan semuanya dan tidak berubah menjadi monster seperti ayah mereka, dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin hidup damai dan normal sebagai seorang ayah dan suami. Namun Samidi menolak mentah-mentah. Samidi mengungkapkan dendamnya bahwa saat kecil ia hampir mati kedinginan, sementara di sisi lain Dan mendapatkan pelukan dan mantel hangat dari ayah mereka, dan bahkan meminta maaf karena tidak tahu bahwa Samidi adalah adiknya. Ia kembali menawarkan perdamaian dan ikatan kakak adik, tetapi Samidi tetap menolak. Akhirnya Dan terpaksa mengancam Samidi. Ia memperingatkan bahwa ia akan menunjukkan kemampuannya jika keluarganya diganggu. Come near my family again. I'm gonna tear you apart. Selepas obrolan di museum, Samidi akhirnya memerintahkan para pembunuh bayaran untuk memburu kakaknya sendiri dengan imbalan besar. Nyatanya, Samidi benar-benar berniat menyingkirkan Dan selamanya. Malam harinya, Jessica mengetahui bahwa negosiasi dan tidak berjalan lancar. Meskipun begitu, Dan dan keluarganya tetap mencoba menikmati keindahan Natal di Paris. Namun setibanya kembali di tempat Svetlana dan tidak bisa tenang, ia terus memikirkan kemungkinan Samidi akan bertindak. Melihat hal itu, Svetlana mengajaknya untuk minum. Mereka pun duduk sambil berbincang. Di tengah obrolan saat Dan sedang curhat, Svetlana tiba-tiba mengaku bahwa minuman Dan telah ia campur dengan obat tidur. Ia juga mengungkapkan bahwa ia berniat menjual Dan kepada Samidi demi uang karena harga Whiskas lagi naik. I'm starting to feel bad.
Be careful. We gotta go. Dan, what's wrong? We got trouble. What's wrong? Dan, what's wrong? What did he take? In my own blend of sodium acid. Oh my God. Oh my God, let's go. He really loves you guys. Svetlana mengaku bahwa hatinya berubah setelah mendengar curhatan dan tentang keluarganya. Ia menyesal dan akhirnya memberikan kunci mobil agar mereka bisa kabur. Namun, mereka kaget ketika mengetahui mobil itu ternyata mobil tua, butut, dan bertransmisi manual. Karena Dan masih setengah teler, Kyle terpaksa mengambil alih kemudi. Padahal ia baru belajar menyetir. Melihat para pembunuh bayaran sudah muncul di depan rumah Svetlana, mereka pun segera kabur. Okay? What pedal? Sorry! He drives like his mother! Turn right. Are your family holidays always like this? Setelah kekacauan besar itu, mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran anak buah Samidi. Keesokan paginya, mereka menyusun rencana baru, yaitu menghancurkan server milik keluarga McCaffrey yang berada di rumah masa kecil Dan di Paris. Dan menyadari bahwa kali ini mereka tidak bisa lagi kabur. Mereka harus menyelesaikan semuanya bersama. Namun ada harga yang harus dibayar dan mungkin akan dipenjara karena perampokan palsu yang direkayasa Samidi di London, serta identitas asli Dan sebagai anak mafia kejam. Mendengar itu, Omar berusaha bicara tetapi tidak diberi kesempatan. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, Jessica dan anak-anak terkejut ketika melihat bahwa rumah masa kecil dan ternyata sebuah mansion besar. Dari situ mereka baru menyadari bahwa Dan sebenarnya berasal dari keluarga konglomerat, bahkan memiliki kepala pelayan. Kembali ke rencana utama, mereka mengandalkan USB berisi virus buatan Kyle. USB itu akan menghapus seluruh data ayah Dan sekaligus menghilangkan identitas asli Dan. Setelah rencana matang, keluarga itu pun bersiap beraksi. On 3. 1, 2, 3. Morgan! All right, we're parked just west of the mansion. All right, thanks, Justice. Dan Omar menyusup lewat atap sementara Nina menggunakan senjata mic yang mampu merekam suara jarak jauh. Omar dan Dan kemudian memindahkan posisi CCTV untuk mengecoh Samidi. Namun Samidi mulai curiga dan menyadari ada yang tidak beres. Dan Omar bersiap melumpuhkan sniper yang berjaga di puncak gedung. Sean McCaffrey. By me. Dan? Sementara itu, Kyle menirukan suara sang sniper melalui radio untuk mengecoh Finn dan anak buahnya. Just keep your eyes out. You've got this, Kyle. Come on. No, so. Kyle terus menirukan suara sang sniper dengan meyakinkan membuat musuh semakin kebingungan. Mereka kembali mematikan CCTV terakhir. Sementara itu, di luar mansion, teman-teman Omar mengalihkan perhatian dengan membuat aksi demo heboh lengkap dengan musik keras, spanduk anti McCaffrey, dan teriakan provokatif. Keributan itu membuat para penjaga fokus keluar gedung. Dan akhirnya berhasil masuk lewat kamar lamanya. Di sana, ia terpaku karena ayahnya masih menyimpan barang-barang miliknya. Namun ternyata Samidi sudah menunggu bersama Bambang. Dan mau tidak mau harus mengikuti Samidi. Tapi sebelum itu, Dan sempat menjatuhkan USB di kamar lamanya.
Samidi juga mengambil kamera yang ada pada Dan sehingga memutus akses untuk Jessica dan anak-anak. Melihat ada yang tidak beres, Jessica pun punya ide untuk menyusul. Ia memutuskan menyusul Dan lewat jalur ekstrim. Jessica melakukan lompatan parkur antar gedung demi mencapai kamar itu. Untung saja Jessica adalah mamah bohai yang jago bergoyang. Ia akhirnya menemukan USB yang ditinggalkan Dan. Di sisi lain Dan dibawa ke ruang bawah tanah, Samidi tersenyum menang karena siap mengeksekusi Dan. Namun tiba-tiba... Untung saja Bambang, si kepala pelayan keluarga yang ternyata masih setia kepada Dan, berkhianat pada Samidi dan pun berhasil kabur. Kembali ke Jessica, ia berhasil mencolokkan USB ke komputer yang terhubung dengan server pusat mafia. Kyle berhasil mengakses sistem dari jarak jauh dan menjalankan virusnya. Kyle segera menghapus semua file keluarga mafia ayah Dan tepat saat Dan dan Samidi sedang bertarung sengit. Little Prince! Namun pada saat bersamaan, seorang pembunuh profesional anak buah Samidi muncul dan menyerang Jessica. Pertarungan antar ladies pun tak terhindarkan. Di satu sisi, Samidi menyadari bahwa komputernya sudah diretas, bahkan kekayaan ayahnya sudah ditransfer entah ke siapa. Virus buatan Kyle berhasil menghapus seluruh data kerajaan kriminal McCaffrey. Melihat itu, Samidi marah besar karena seluruh kekuasaan yang ia rebut perlahan lenyap di depan mata dan kemudian muncul dengan wajah menang. Samidi pun langsung menyerang dan terjadilah pertengkaran antara kakak beradik. Sementara itu, anak-anak berusaha kabur sambil dikejar para pembunuh bayaran dan Jessica segera menyusul mereka. Kembali ke Dan yang masih bergelut dengan Samidi. Akhirnya Dan berhasil mengalahkan Samidi dan meninggalkannya tergantung pada tali lonceng di aula mansion. Saat Dan keluar, polisi sudah mengepung area dan menangkap keluarganya. Ketika mereka sudah pasrah akan hidup di penjara karena tuduhan perampokan di London, barulah terungkap bahwa kepala Interpol ternyata adalah ayah Omar. Tak heran Omar sejak awal begitu tenang menghadapi semua kekacauan itu. Could you maybe have mentioned that? No, I tried many times. Dengan begitu, mereka pun bebas dari tuduhan kekuatan orang dalam. Selain itu, dengan data kejahatan McCaffrey terhapus, nama keluarga Dan pun dibersihkan. Di tengah momen itu, Jessica akhirnya memberitahu Dan tentang tawaran pekerjaannya di Ohio. Tak disangka, Dan menyetujuinya demi memulai hidup baru yang lebih damai. I'm glad things are good there. Mereka pun akhirnya hidup tenang dan normal di rumah baru mereka, lebih sederhana dan hangat. Brought you something.
Sebulan kemudian dan mengunjungi Samidi di penjara. Ia membawa hadiah Natal berupa mantel yang sama seperti miliknya, mantel yang dulu membuat Samidi iri, dan mengajaknya bermain kartu menandakan bahwa ia sungguh ingin menjadi saudara meski masa lalu telah memisahkan mereka begitu lama. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Keluarga itu bukan cuma soal hubungan darah, tapi soal siapa yang mau berkorban dan berjuang bareng Pian. Lihat si Dan lawan keluarganya, biarpun dikejar mafia, diteror saudara sendiri, mereka tetap kompak dan saling melindungi. Mungkin sama aja kekayabuhan Pian, ngakunya cinta keluarga, tapi disuruh antar mama ke pasar aja ngeluh panas. Giliran diajak nongkrong sama kawan yang belum tentu peduli lawan Pian, laju banar. Prioritas Pian itu terbalik nangai. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengingatkan sekali lagi, Mang Tobi tidak punya channel lain selain Nobar. Oke, kalau ada yang ngaku-ngaku kayak gitu, itu orang palsu. Oke, Mang Tobi mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu. Yang asli ada Mas Yononya. Bungul benar saku orang nang meniru-niru nginto.